Shalom, senang sekali ada di tempat ini. Bersyukur Bapak Gembala, Ibu Gembala ya. Terima kasih. Tadi sudah disebutkan ya, dalam perkenalan nama saya. Saya Gembala GBI, Kemuliaan Alpha Omega. Dekat sini juga ya, di Losari. Ya. Hari ini saya akan berbicara mengenai satu hal yang sudah sudah tidak asing lagi bagi kita, satu pribadi, yaitu Roh Kudus. Beberapa waktu yang lalu, saya melayani di beberapa tempat mengenai pencurahan Roh Kudus. Ternyata memang sudah untuk gereja-gereja Pantekosta biasanya selalu melakukan ini ya, doa 10 hari. Dan ada banyak orang yang menerima pencurahan itu sesuai dengan waktu yang Tuhan tentukan bagi mereka yang rindu dan haus. Sebelum saya masuk ini, saya mau memberikan satu kesaksian dulu ya, mengenai kurang lebih 38 tahun lalu, ketika saya dipanggil Tuhan, saya bertobat. 36 tahun lalu. Tanggal 9 bulan 9 tahun 88. Mungkin ada yang lebih dulu dari saya di tempat ini. Dan ketika saya dipanggil Tuhan itu, saya langsung mengambil doa puasa 3 hari total ya. Tidak makan, tidak minum. Dengan satu tujuan, bersyukur bahwa saya telah dipanggil Tuhan dan dosa-dosa saya telah diampuni. Jadi hidup baru. Itu yang saya syukuri, makanya saya ambil doa puasa 3 hari itu. Saya ingat sekali, waktu itu hari Jumat, Sabtu, Minggu. Dan hari Minggu itu pas di salah satu gereja di Gunung Merapi, karena saya dulu dari sana ya. Ada ibadah jam 10 pagi, saya ikut. Saya baru pertama kali masuk di gereja itu setelah direnov. Dan perjamuan kudus diadakan. Ketika saya masuk gereja itu, air mata saya tidak bisa dibendung lagi. Terus saya tidak tahu kenapa, terus menerus air mata terus mengalir. Hanya merasakan kasih Tuhan. Hanya itu doang, tidak ada yang lain. Dan karena saya orang pemula, jadi saya begitu cintanya sama Tuhan Yesus. Saya tahu bahwa itu kerja Roh Kudus, menjamah hati saya. Dan saya tidak buka mata sama sekali. Pelayan perjamuan menyentuh saya punya tangan, saya cuma balik sedikit lalu saya katakan saya tidak ambil perjamuan itu karena saya lagi fasting ya. Itu hari terakhir. Nah, sesudah itu pulang tetap di kendaraan, di motor, tetap air mata mengalir. Saya tidak tahu kenapa. Ya. Yang saya tahu bahwa saya cinta Yesus, benar-benar banget. Cinta sekali. Karena malum dari hidup yang gelap sekali dan tiba-tiba dapat terang sekali. Sesudah itu saya ke kampung ya, di Banteng sana. Hari Minggu itu saya berangkat dan hari Senin pagi, maksudnya di subuh hari saya bangun doa, penyembahan jam 4. Saya mendahului semua keluarga karena kami ada mesbah keluarga setiap jam 5 subuh. Tapi 1 jam sebelumnya saya ambil waktu, ambil gitar lalu saya nyembah Tuhan. Cuman itu doang, nyembah Tuhan.
Dan tiba-tiba, seketika itu juga, tiba-tiba di ujung kepala ini seperti ada sesuatu yang dingin sekali. Masuk. Tiba-tiba saya dipenuhi Roh Kudus. Dan saya tahu ketika itu setelah saya bertumbuh, saya tahu bahwa ternyata Tuhan Yesus sendiri yang membaptis saya dengan rohnya. Itulah sebabnya satu kali Yesus berkata, Yohanes membaptis dengan air. Tetapi kemudian aku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Banyak orang yang mulai mungkin kurang bersekutu dengan pribadi ini. Mungkin. Karena perkembangan zaman. Saya dengan beliau, gembala saudara di sini bersama-sama. Ya teman. Mungkin saya lebih senior dari beliau ini ya. Tapi dia orang yang sangat luar biasa. Ya, gembala ini dan ibu gembala ini luar biasa. Saya kenal baik dengan mereka. Ya, orang yang betul-betul cinta akan Tuhan. Sehingga banyak hal yang dia apalagi dia tempuh dalam proses itu sampai dia menjadi gembala. Sebenarnya hambanya menurut saya kaget dengan ya ibu gembala, Anda menjadi gembala. Benar, saya kaget. Karena kenapa ada sedikit, wow ternyata Tuhan pakai luar biasa orang ini. Ya, karena sewaktu saya bertemu dengan beliau pertama kali, tidak seperti ini. Ya, tapi setelah itu, ibu gembala saudara ini seorang worship leader yang baik, yang diurapi Tuhan, ya hari ya, puji Tuhan, ya saya hanya ngajar ya untuk itu. Tapi hari ini saya tidak apalagi ambil tema itu untuk pujian penyembahan, apa ini mengenai Roh Kudus. Di hari Pentakosta, sebelum hari itu tiba, tentu didahului dengan kenaikan Yesus. Ya, tanggal 9 lalu kita telah peringati bersama. Kenaikan Yesus ada hubungannya dengan tentu Roh Kudus. Dia naik ke surga, tetapi sebelumnya di Bukit Zaitun, ada yang pernah ke Israel pasti tahu tempat itu. Ya, saya beberapa kali ke sana oleh anugerah Tuhan, saya ada di tempat itu, di Bukit Zaitun. Sekarang tidak ada masjid di sana ya, kecil. Dan di situ kami berdoa, memimpin jemaat, kami berdoa menyembah Tuhan dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Tapi satu hal, hanya mereka yang betul-betul rindu. Karena ada banyak orang, ada yang mengiring Tuhan, sudah 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun, 5 tahun, tapi belum juga dipenuhi Roh Kudus. Mengapa? Karena mungkin hati mereka belum terbuka dan belum merindukan itu. Makanya Tuhan juga tidak akan melawat dia, tidak menjamah dia, tidak memenuhi dia. Sedangkan tadi kesaksian itu yang saya berikan kepada saudara, Tuhan tahu walaupun saya tidak minta. Saya tidak minta, benar, saya tidak minta. Tapi Tuhan tahu bahwa anak ini perlu Roh Kudus untuk aku pakai hidupnya. Itulah sebabnya ketika di dalam bisa di spot ya, Kisah Rasul pasal yang pertama. Ya, Kisah Rasul pasal yang pertama, saya memulai dari ayat 1. Mudah-mudahan saya bisa membaca dari sini. Ya. Kita lihat di situ mengenai Theophilus. Dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang, enggak apa-apa saya bergerak di sini Pak. Nah, siapa tahu ada shootingan kan. Ya. Aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Perhatikan. Yesus yang ajar. Ayat yang kedua, dikatakan sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus. Semua
Yesus pun berbicara tentang pribadi ini, tentang Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ayat yang ketiga, ya, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Haleluya. Yesus hidup. Sebab dia hidup, sebab ada hari esok. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan ayat yang kelima. Kepada mereka, ayat yang kelima, sebab Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus sendiri yang berbicara. Kalau Yesus berbicara mengenai pribadi ini, mengenai Roh Kudus, berarti itu sangat penting sekali. Ada satu ayat dikatakan, aku akan pergi ya ke sana, maksudnya kembali ke surga, tetapi engkau tidak akan menjadi yatim piatu. Yesus berkata, aku akan mengirim seorang penolong yang lain, yaitulah Roh Kudus. Dalam bahasa yang lain Roh Kudus Parakletos. Penolong banyak ya, penolong ya, pemberi hikmat, apalagi ya, penyembuh, banyak sekali pekerjaan itu mengenai Parakletos, memimpin, ya, menyingkapkan firman itu sendiri, semua kepada satu pribadi ini. Lalu ayat yang lain masih ada ya, kalau saya tidak salah masih ada ayat yang lain. Maka bertanyalah mereka, Tuhan maukah engkau memulihkan kerajaan Israel? Karena kerajaan Israel waktu itu kan sudah tidak ada lagi. Nah, lalu ayat yang ketujuh, Yesus berkata, tidak perlu engkau urus itu, tidak perlu tahu itu. Mengenai pemulihan kerajaan ini. Tidak perlu kamu tahu. Ya, tidak perlu. Itu urusan Bapa. Yang Yesus mau berurusan dengan Roh Kudus ini. Untuk para rasul dan untuk orang banyak. Ingat, ada 500 orang yang menyaksikan ketika Yesus terangkat. Dan Yesus melepaskan blessing, berkat kepada mereka. Dan Yesus berkata, jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan tempat perjamuan akhir itu. Di mana kita bersama-sama. Jangan tinggalkan itu. Kamu kembali ke sana. Sesudah terangkat. Lalu ayat selanjutnya dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi Yesus berkata, dia tidak terlalu pusing mengenai kerajaan dunia ini. Dia tidak terlalu pusing. Yang paling penting ini hal rohani nih. Ini yang penting nih. Karena Yesus tahu bahwa dia akan meninggalkan mereka dan dia akan utus penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus yang diberikan karunia itu akan melakukan banyak hal. Banyak hal. Kesembuhan, ya, mujizat, terutama adalah mengusir setan. Jadi dua hal mengenai ini, mengusir setan dan menyembuhkan orang. Itu yang kita lihat mengenai Roh Kudus. Lihatlah pelayanan Yesus. Ada yang berkata penginjilan dimulai ya di muka bumi ini adalah ketika Roh Kudus dicurahkan. Itulah penginjilan dimulai. Lalu dia berkata, kamu akan menjadi saksiku. Jadi Tuhan memberikan rohnya untuk apa? Untuk kita diberi kuasa menjadi saksi Kristus. Ada roh keberanian. Dengan hikmat tentu tidak sembarangan. Tapi dengan hikmat Tuhan kita bersaksi. Ya, tidak serampangan sehingga kita nanti masuk penjara, tidak. Bukan itu. Tuhan tidak pernah ngajar itu. Kecuali pribadi kita, hamba Tuhan yang apalagi menyalahgunakan. Sebab itu dia berkata, engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem,
di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itu hal yang pertama mengenai Roh Kudus yang Yesus sendiri ajarkan. Nah, di dalam ayat yang selanjutnya, dalam ayat yang ke-12, coba kita lihat lagi ayat 12 ya. Ketika mereka kembali ke Yerusalem, sesuai dengan perintah daripada Tuhan Yesus, maka murid itu berkumpul. Ya, kurang lebih barangkali ruangannya ya, di ruang atas itu yang disebut ruang atas, mungkin lebih besar sedikit dari ini. Ya, di mana orang berkumpul 120. Ya, mungkin lebih besar ya. Ya, kurang lebih karena saya beberapa kali ke sana, sepertinya begitu ya. Kami ada banyak orang di situ biasanya. Ada dari Spanyol, ya, ada dari biasa dari Malaysia, berkumpul masing-masing tempat untuk dipenuhi Roh Kudus. Mereka merindukan. Dan memang saya melihat, menyaksikan juga orang-orang yang begitu rindu dengan Roh Kudus, dia akan datang kepada saudara. Benar, dia akan datang. Tapi kalau saudara setengah hati atau tidak penuh, ya, apalagi tidak merindukan, hanya menyebut saja atau mendengar saja atau hanya melihat orang lain yang dipenuhi, tapi kita tidak melakukan apa-apa, maka dia tidak akan datang kepada kita. Mengapa saya berkata demikian itu? Karena Yesus sendiri yang memberikan Rohnya itu. Artinya Roh itu sudah ada. Dia janjikan kok. Kenapa kita tidak meraihnya? Kenapa kita tidak datang? Betapa luar biasanya, maaf, kalau semua jemaat ini dipenuhi Roh Kudus itu luar biasa sekali. Tapi kalau hanya 10 orang atau hanya pelayan Tuhan, itu kurang luar biasa itu gereja. Apalagi kalau kita gereja-gereja seperti ini. Ya, memang kita nantikan, kita harapkan. Nah, di ayat yang ke-12 sampai 14 itu, dia berkata di situ bahwa mereka bertekun dengan sehati. Jadi orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang-orang yang bertekun. Di dalam apa? Di dalam doanya. Ketika saya dipulihkan Tuhan, benar-benar saya bertekun. Walaupun terus terang saya tidak mengharapkan itu. Karena saya belum paham betul. Tapi dengan kepelosan itu Tuhan yang lebih paham. Sama terhadap hidup saudara yang ada di sini. Entahkah saudara perempuan, laki-laki. Entahkah anak-anak, anak muda, orang tua, kakek nenek, sudah kakek nenek, opa oma. Semua akan dipenuhi Roh Kudus. Kenapa tidak? Karena itu juga nubuatan dari Nabi Yoel. Ketika saya menyelidiki Nabi Yoel itu ternyata 2800 tahun yang lalu. Artinya sebelum Roh Kudus dicurahkan 800 tahun yang lalu Yoel sudah melihat itu. Dia sudah melihat itu. Coba dibuka Yoel pasal 2. Ayat 28 kalau saya tidak salah, ya. Ayat 28 dan 29. Coba kita lihat ya, perhatikan baik-baik. Ayat ini sungguh mencengangkan. Makanya mereka, orang-orang yang menyaksikan para murid, rasul dan 120 orang dipenuhi Roh Kudus, itu orang-orang yang melihat tercengang. Dikatakan mereka tercengang. Maksudnya wow. Ada hal seperti ini terjadi yang belum pernah mereka lihat, yang belum pernah mereka saksikan, yang belum pernah mereka alami. Tapi orang-orang lain mengalaminya. Nah, dikatakan apa? Kemudian daripada itu akan terjadi. Ini 800 tahun yang lalu. Luar biasa firman Tuhan kita. Luar biasa, ajaib itu Tuhan. Dia berkata bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Tuh. Jadi dia tidak pilih kepada atas semua manusia bahwa dikatakan
maka anak-anakmu laki-laki. Kalau ada anak sekolah minggu di sini, bisa saja mereka dipenuhi Roh Kudus. Kenapa tidak? Karena ini adalah firman Tuhan. Dan itu terjadi. Dan dikatakan dan perempuan akan, anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Saya pelajari lagi kata bernubuat, saya ada bernubuat secara lisan ya. Misalnya dalam sebuah ibadah. Tetapi yang saya ada lagi yang lain. Ketika saudara dipenuhi Roh Kudus dan mulai berkata-kata dalam bahasa yang lain, itu adalah nubuatan. Walaupun saudara belum mengerti atau tidak mengerti. Kecuali Roh Kudus memberikan pengertian itu. Saya pikir harus ada nubuatan yang secara lisan. Ternyata tidak demikian saja, tidak sampai di situ. Ternyata ketika kita dipenuhi dan kita mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain, yang baru, ternyata itu adalah nubuatan. Dan satu hal yang saya perhatikan, ketika kita dipenuhi, kita mulai berkata-kata dengan bahasa yang lain. Ternyata hanya satu, dia memuliakan Yesus. Benar, ternyata Roh Kudus memuliakan Yesus. Kalau rohnya saja memuliakan Yesus, apatah lagi saudara yang ada di sini. Kita senantiasa dan wajib selalu memuliakan Yesus. Every day, setiap hari. Orang yang hidup di dalam apalagi pujian dan penyembahan, dia akan melakukan itu. Jadi 36 tahun lalu sampai sekarang, oleh anugerah Tuhan saya melakukan itu. Tidak berhenti. Tidak bosan. Tidak. Tetapi semakin. Ternyata itu gunanya ya. Tuhan kasih kita penolong itu untuk selalu rindu akan Dia. Untuk selalu haus akan Dia. Banyak hal yang terjadi. Lalu dikatakan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Tentu di sini juga ada yang banyak dapat mimpi ya. Di jemaat yang saya gembalakan ada orang-orang yang dikaruniai mimpi. Lalu mulai kita terjemahkan seperti Yusuf. Hanya Roh Kudus yang bisa menyingkapkan mimpi itu. Yang memberikan pengertian. Lalu dikatakan taruna-tarunamu, anak-anak muda akan mendapat penglihatan-penglihatan. Jadi dia sudah melihat jauh ke depan. Terus ayat yang 29. Lalu dikatakan apa? Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Kapan itu? Pada waktu kejadian di loteng Yerusalem itu. Pencurahan pertama. Dan sampai hari ini dan sampai akan datang generasi kita. Dia tidak pernah berhenti. Jadi kalau Roh Kudus tidak pernah berhenti memenuhi hidup kita, sampai generasi berikutnya, berarti ini hal yang penting sekali. Karena Yesus tidak ada lagi dalam dunia ini. Dia ada di tahtanya sekarang. Tapi ada penolong yang lain, Roh Kudus. Betapa hebatnya, betapa luar biasanya apabila saudara kita semua di tempat ini dipenuhi Roh Kudus. Dan itu menjadi penolong bagi kita, penguat. Saya percaya dia tidak hanya, apalagi Roh Kudus ketika kita dipenuhi tidak hanya kita mengusir setan. Tidak hanya kita menyembuhkan orang. Tetapi ketika kita berusaha, kita bekerja, kita bisnis, dia akan datang menolong bisnis kita. Dia akan menolong usaha kita. Dia akan menolong pelayanan kita. Semua karena Roh Kudus. Pemain keyboard ya, bisa di situ. Saya minta tolong pemain keyboardnya. Ya. Kasih saya nada E. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke
atasku. Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Saya kalau angkat pujian ini, air mata itu tidak bisa terbendung. Dan Bapak Ibu tahu, ini satu rahasia. Seorang yang suka bergaul dengan dia, dengan Roh Kudus. Kalau dia dengar pujian rohani ya, bukan pujian yang lain, pujian rohani. Saya yakin dan percaya kalau dia seorang penyembah, dia seorang yang suka bergaul dengan Roh Kudus. Air matanya tidak bisa. Bukan karena dia cengeng, tapi karena sentuhan dia. Makanya dia lembut dan manis. Roh Kudus itu tidak kasar. Tidak seperti kita suami-suami kadang-kadang kasar. Benar. Istri-istri juga banyak yang kasar. Terutama ini. Memang dia ditakdirkan untuk itu. Ya. Karena ada juga teman saya berkata, Pak Pendeta, kalau tidak ada istri yang begini, kita suami tidak begitu luar biasa. Harus ada yang begini. Saya bilang, dari mana kau dapat hikmat itu? Dia bilang, pengalaman Pak Pendeta. Saya berdoa di sini istri-istri banyak yang begini ya. Bukan yang negatifnya. Mengingatkan suami, ya kan, memperhatikan suami, mencereweti suami. Pak, sudah makan belum? Jangan lupa, jangan cuma urus pekerjaan. Itu kan cerewet dia ya. Pak, sudah di mana? Di telepon ya. Harus jawab, jangan matikan teleponnya. Curiga itu istri. Benar. Benar, curiga. Apalagi ada suami yang terjadi tuh. Dia terima telepon, lagi ngumpul gitu, dia pergi ke sudut-sudut. Nah itu ikuti dia atau ada CCTV. Ya hidupkan itu CCTV. Anda akan lihat, dengar percakapan itu. Apa kepada rekan bisnisnya atau kepada rekan yang lain. Iya. Dan banyak. Oleh karena itu banyak orang yang mulai, dia tidak meninggalkan sih karena kita gereja yang memang selalu dengan Roh Kudus. Tapi mungkin sudah banyak yang mulai apa? Tidak terlalu ngeh dengan Roh Kudus itu. Iya, tidak terlalu. Karena yang penting dia berkata, sudah ada ibadah, ada firman Tuhan kok saya dengar selalu. Tapi kita perlu penolong itu, penuntun. Indah sekali itu, banyak hal. Terlalu panjang kalau saya mau saksikan. Banyak kesaksian hal itu. Tapi waktu saya terbatas. Ya, Ibu Gembala sudah kasih batas waktu di tempat ini. Tolong minta kode ya. Karena saya kalau sharing biasanya lama. Benar. Karena terlalu banyak kesaksian biasanya. Ya, tetapi kita ke tema kita hari ini. Ya, pada hari akan kucurahkan Rohku. Nah, di dalam satu kisah setelah pencurahan itu, seorang rasul yang bernama Petrus, ketika dia diurapi dan dia mulai khotbah. Karena dia telah dipenuhi Roh Kudus. Dia telah menerima kuasa. Makanya dia berkhotbah berapi-api dan ini yang terjadi. Ketika dia berkhotbah di hadapan ribuan jemaat waktu itu, yang mula-mula itu dikatakan ada 3.000 orang kan? Kurang lebih 3.000 orang yang bertobat. Kenapa orang itu bertobat? Dari kejahatannya. Karena kerja Roh Kudus. Karena Petrus berkhotbah mengenai Yesus Kristus yang kamu salibkan itu. Dia berkhotbah mengenai satu pribadi itu. Siapa yang menuntun dia khotbah itu? Roh Kudus. Lalu dikatakan
murid itu mulai, orang banyak itu mulai bertanya. Hati mereka terharu. Hati mereka dijamah oleh khotbah itu. Dan dia berkata, kalau begitu kita harus bagaimana sekarang? Itu di Kisah 2 ayat 37. Di spot aja di situ. Saya cuma jelaskan karena waktu saya terbatas. Lalu Petrus berkata begini, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu. Dan kamu akan menerima Roh Kudus. Dan dari firman Tuhan itu dikatakan mereka menyerahkan diri benar. Memang tidak mutlak kerja Roh Kudus yang juga saya perhatikan. Ketika seseorang itu bertobat, dia memberi diri dibaptis sesuai dengan firman Tuhan, maka Roh Kudus dicurahkan baginya. Nah, ketika itu terjadi pencurahan itu di tempat yang lain. Salah satu di rumah Cornelius. Kisah Rasul 10 ayat 44 itu. Satu keluarga Cornelius yang berkumpul di situ oleh kuasa Roh Kudus, mereka dipenuhi semuanya. Jadi tidak terbatas di loteng Yerusalem, tapi di rumah Cornelius. Ada di tempat lain, di jemaat lain. Di jemaat Efesus. Di situ pun terjadi. Ketika terjadi, nah di Efesus itu ada yang apalagi yang seperti sekarang ini terjadi. Melalui penumpangan tangan. Jadi memang ada orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang rindu, yang haus akan Roh Kudus melalui penumpangan tangan. Tadi saya memulai kesaksian itu, tadi saya tahu bahwa Tuhan Yesus sendiri yang baptis saya, tanpa hamba Tuhan. Bisa terjadi, bergantung dari dia sendiri. Yang jelas kita jemaat Tuhan hanya berserah diri. Mau melalui penumpangan tangan hamba Tuhan, atau mau secara langsung dari Tuhan Yesus, tidak jadi masalah. Tergantung dari dia. Tapi itu yang terjadi. Roh Kudus memenuhi hidup mereka. Jadi dimulai dari pertobatan. Dimulai dari memberi diri dibaptis. Baptisan itu kan sebagai tanda pertobatan untuk pengampunan dosa. Bukan akhirnya ia mengampuni. Ya, bukan. Tetapi memang demikian sesuai dengan firman Tuhan itu. Dan sesudah itu selanjutnya barulah mereka dipenuhi Roh Kudus. Nah, saya tahu di sini semua di sini adalah orang percaya. Mungkin sudah ada yang lahir baru 10 tahun lalu, mungkin ada yang 20 tahun lalu, mungkin ada yang 5 tahun lalu, mungkin baru ada yang 3 tahun lalu. Dan kita belum menerima itu. Tapi hari ini, saat ini, sekarang, Tuhan akan mengurapi saudara. Tuhan akan memenuhi saudara. Yang penting buka hati saudara. Nah, satu kali ketika saya melayani di sebuah jemaat, ketika saya diundang, dan saya cuma berkata, yang belum dipenuhi Roh Kudus, mari berdiri dan angkat kedua belah tangan. Ternyata yang sudah dipenuhi juga tidak mau ketinggalan. Dia juga berdiri dan diurapi Tuhan. Dan saya melihat kerja kuasa Tuhan. Dan Tuhan memberikan langsung penglihatan ilahi. Ada yang berkata sesudah ibadah, dia bilang, Pak Pendeta, saya melihat di ruang ini, kenapa penuh sekali ya? Padahal tidak terlalu banyak orang. Yang hadir mungkin seperti ini. Dan saya berkata, saya mengerti. Pasti itu malaikat Tuhan yang dia lihat itu. Dia bilang kayak penuh sekali ini tempat. Langsung diberikan penglihatan. Jadi kerja Roh Kudus luar biasa. Yang penting ada hati yang terbuka, ada hati yang rindu. Saya berdoa hari ini saudara yang datang ataupun mungkin di tempat lain, rindukan itu. Kalau engkau rindu, dia akan datang kepadamu. Dia akan memenuhimu untuk menolongmu, untuk menjadi parakletos bagimu, untuk memimpin engkau.
Sehingga apa yang engkau kerjakan dibuat Tuhan selalu berhasil. Ketika tadi subuh saya menyembah Tuhan, seperti kebiasaan, maka pujian ini muncul kembali. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hidupku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Haleluya. Hidupku sebagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Saya ajak kita berdiri. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Katakan, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Engkau yang rindu Roh Kudus, katakan, hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Katakan, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Haleluya. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Saudara bisa tutup mata dan angkat kedua belah tangan saudara. Hanya saudara yang rindu dan haus akan Dia. Jikalau engkau merindukan Roh-Nya, maka bukalah hati saudara. Dan Yesus berkata, jikalau engkau meminta Roh Kudus, Aku akan memberikannya kepadamu. Engkau yang rindu, engkau yang haus akan Roh Kudus, maka pujikan Dia, tinggikan Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Roh Kudus, haleluya. Engkau lawat kami, Engkau jamah kami. Penuhkan kami dengan Roh-Mu. Kami rindu, kami haus akan Dikau. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang rindu, angkat kedua belah tanganmu. Biar aliran Roh Kudus
semakin besar di gereja ini. Semakin besar. Karena kita butuh kuasa untuk menjadi saksi, menjadi berkat. Rindukan terus bukan hanya di tempat ini, tapi Roh Kudus memenuhi sepanjang waktu, sepanjang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena pagi ini Engkau sendiri yang melayani umat-Mu. Memberi kesegaran yang baru. Memberikan sebuah dimensi baru di mana kami masuk dalam dimensi kuasa. Terima kasih buat hamba yang Kau utus ke tempat ini. Untuk menyampaikan pesan sederhana tapi yang sangat kami butuhkan. Yang gereja sangat butuhkan. Mari kita berkati Pak Suryanto bersama-sama. Maka Tuhan, kami mengangkat tangan kami memberkati hamba-Mu. Melalui banyak kesulitan, melalui banyak pergumulan. Engkau tetap memakai beliau, Tuhan urapi lebih lagi, Tuhan urapi. Ada banyak hal yang tidak mudah dalam perjalanan hidupnya. Karena memang orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, hidupnya tidak pernah mudah. Tapi pagi ini kami membawa hamba-Mu kepada Tuhan. Engkau yang bela Tuhan, Engkau yang bela hamba-Mu. Engkau yang berperang bagi hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau yang berperang bagi gereja ini kami bawa, memberkati pelayanan beliau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati pernikahannya, berkati keuangannya. Kami melayani Tuhan, kami tidak akan kekurangan, itu janji Tuhan. Terima kasih, berkati semua pergumulan hidupnya kami bawa kepada Tuhan. Angkat semua beban beratnya, ganti dengan kekuatan yang baru Tuhan, untuk bisa terbang tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pagi ini. Roh Kudus, jangan tinggalkan gereja kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena Engkau merasa kecewa pagi ini, Kau sepertinya belum terima bahasa roh. Artinya Engkau rindu. Engkau butuh. Tunggu tanggal mainnya. Engkau tidak perlu menghakimi, mengukur dirimu. Tuhan menerima saudara, mengasihi saudara. Menerima saudara, terus rindukan. Karena Engkau kecewa berarti Engkau rindu. Terus suasana itu ada dalam hidup. Nanti Tuhan yang beracara. Terima kasih buat pagi ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Tuhan berkati, Tuhan berkati.